Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan soal PPPK, Guru PJOK tahap 3 dan persiapan seleksi PPPK tahun 2022 dengan pembahasan kompetensi teknis. Baiklah, kita menuju ke nomor 1. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik pendidik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Atau E. Berkomunikasi pada peserta didik. Pembahasannya berikut ini disajikan ketujuh aspek, bukan tujuh ya, tapi 4 aspek kompetensi pedagogik beserta indikatornya. Ini bukan 1. Menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budayanya. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif atau sesuai dengan standar kompetensi guru. 3. Pengembangan kurikulum. Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jawaban yang benar adalah B. Penguasaan materi atau teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dan luar. Stimulus dan balasan dari siswa, respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Menurut B. F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek. Terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar. Lantas, menjadi dasar pengembangan teori pendidik dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Jadi jawaban yang benar adalah A, behaviorisme. Nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menentukan keteraturan atau pola, mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Pembahasannya, pengertian teori konstruktivisme secara umum memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku.
Konstruktivisme justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat ajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jawaban yang benar adalah E, konstruktivisme. Nomor 4, seorang guru yang mengembangkan tujuan pelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan capai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Pembahasannya, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Standar tahun 2012, halaman 263. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk satu, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Jawaban yang benar adalah RPP, ya. Tujuan pembelajaran itu ada di RPP. Nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media belajar, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Dan pembahasannya, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Dengan demikian, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Tujuan RPP adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai rangka kerja yang logis dan terencana. Jadi jawaban yang benar adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Pembahasannya, problem solving learning adalah model belajar dengan melakukan pemecahan masalah. Metode ini sangat bermanfaat bagi pelajar. Dengan metode problem solving, belajar lebih mudah dalam mengingat pembelajaran dan akan terbiasa untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan di sekitarnya. Langkah-langkah dalam model pembelajaran problem solving learning, problem solving learning adalah sebagai berikut. 1. Pengajar menjelaskan tujuan pembelajaran. 2. Instruktur memberikan kasus-kasus perlu dicari solusinya. 3. Pengajar menjelaskan prosedur pemecahan masalah yang benar. 4. Pelajar mencari sumber-sumber seperti literatur yang mendukung untuk menyelesaikan kasus yang telah dipelajari atau yang diberikan. 5. Peserta didik menetapkan beberapa solusi yang tepat untuk diambil dalam menyelesaikan kasus. 6. Pelajar mempresentasikan solusi tersebut. Jadi jawabannya adalah problem solving. Ini bagus sekali ya untuk mata pelajaran PJOK. Siswa di mana dilihatkan permasalahan-permasalahan
sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Dan mereka semuanya diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan solusi-solusi yang dibuat dipresentasikan di depan kelas. Bagus sekali ini. Problem solving. Lanjut kita ke nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Pembahasannya, apersepsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Dengan melakukan apersepsi, guru dapat lebih memastikan jika peserta didik sudah siap dalam menerima pembelajaran. Ketika anak masuk ke dalam kelas, belum tentu di benaknya itu dikejar atau belajar. Di kelas, di pikirannya masih ada bermain game, bermain bersama temannya, chatting dengan teman-temannya di grup WA, atau waktu yang dihabiskan pada saat istirahat di luar kelas. Jadi, jawaban yang benar adalah membuat kaitan. Nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan atau batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Ya, jadi jawaban di sini adalah E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi, Bapak Ibu, seorang anak itu tidak mungkin diciptakan dengan kebodohannya. Kebodohannya di balik kebodohan itu pasti ada potensi yang belum terkuak. Jadi, walaupun mereka prestasi akademiknya rendah, tapi pengalaman-pengalaman di luar sekolah itulah yang sangat penting. Jadi jangan sampai mengejas kalau prestasi akademiknya jelek, mereka bodoh. Tidak ada siswa yang bodoh, tapi yang adalah siswa yang belum mengetahui potensinya. Jadi jawaban nomor 8 adalah E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minim. Lanjut kita ke nomor 9. Faktor penting. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses belajar adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Pembahasannya, metode diskusi adalah metode pembelajaran yang mengharapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta membantu suatu keputusan. Selama ini, banyak guru yang merasa keberatan untuk menggunakan metode diskusi dalam proses pembelajaran. Keberatan itu dibiasakan timbul dari asumsi. Pertama, diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi hasilnya oleh karena interaksi antara peserta didik muncul secara spontan, sehingga hasil dari arah diskusi sulit ditentukan. Kedua, diskusi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas. Keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan suatu secara tuntas. Sebenarnya hal ini tidak perlu dirasaukan oleh guru sebab dengan perencanaan dan persiapan yang matang, kejadian semacam itu bisa dihindari. Jadi di sini yang paling harus diperhatikan guru adalah masalah yang didiskusikan. Jadi jawabannya adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan supaya tidak melebar. Nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah.
Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar anak rendah adalah A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam mengajar atau belajar, mohon maaf, dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Pembahasannya, apa penyebab kurangnya motivasi belajar? 1. Guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. 2. Siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. 3. Siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. 4. Lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri. 5. Siswa bermasalah. 6. Kurangnya perhatian orang tua di rumah. 7. Pergaulan yang buruk. 8. Faktor kemajuan teknologi. Jawaban yang benar adalah pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. D. Baiklah, kita menuju nomor 1. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria penuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intek siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intek siswa. Pembahasannya, kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Karakteristik peserta didik, intek, karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi atau kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan, daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Jawaban yang benar adalah D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Nomor 2. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, kerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, kerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Pembahasannya, Ibrahim tahun 2010 mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Penyampaian tujuan atau motivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 5. Evaluasi. Dan 6. Memberikan penghargaan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Siswa melakukan kegiatan dengan pedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, atau E. Project-based learning. Pembahasannya, langkah
Langkah model pembelajaran discovery learning, stimulus, seperti memulai kegiatan proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 2. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang memiliki kaitan erat dengan bahan pelajaran. Setelah itu salah satunya ditunjuk dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Nomor 3, penghimpunan data. Bila rumusan dari hipotesis masalah sudah ada, maka para siswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi, ya, yaitu tadi belajar di lingkungan sekitar sekolah. Olah data. Setelah mereka keluar sekolah, ya, mencari data, kemudian data diolah. Masukkan dalam bank data untuk diolah dan dilakukan validasi data dengan wawancara. Observasi, baru kemudian ada tafsiran berdasarkan temuan data tersebut. Yang terakhir adalah pembuktian. Hasil tafsir dari data yang sudah dianggap valid harus dilakukan pemeriksaan secara cermat. Ini dilakukan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dihubungkan dengan proses hasil data. Jadi jawabannya adalah A, metode discovery. Nomor 4, perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti aturan atau urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah, kita langsung saja menuju pembahasannya. Langkah-langkah pembelajaran problem-based learning, atau disingkat PBL. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nomor 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jawabannya adalah C. 2, 3, 1, 4. Nomor 5. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. Penentuan pertanyaan mendasar, mendesain proyek atau rencana proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemampuan proyek atau perkembangan. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah, langsung kita menuju pembahasannya saja. Ada 6 langkah yang harus dilakukan saat menerapkan project-based learning, yaitu 1. Mulai dengan sebuah pertanyaan. 2. Membuat perencanaan. 3. Menyusun jadwal aktivitas, jadwal proyek tadi. 4. Mengawasi proses pengerjaan proyek. 5. Memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. 6. Melakukan evaluasi. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sudah benar ya. Nomor 6. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Dan jawabannya adalah pembahasan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Langkah-langkah pembelajaran pelaksanaan strategi ekspositori seperti ini ya. Preparation, tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran.
Korelasi menghubungkan materi dengan kenyataan siswa atau pengalaman-pengalaman siswa. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Mengaplikasikan langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Jadi jawaban yang benar adalah B, sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Nomor 7. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project-based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Cooperative. Atau E. Problem-based learning. Pembahasannya, model pembelajaran project-based learning dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada kreativitas belajar siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya. Model ini diberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakannya, baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun menentukan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, menyediakan bahan dan pengalaman bekerja, mendorong siswa untuk berdiskusi dan memecahkan masalah, dan memastikan siswa tetap bersemangat selama mereka melaksanakan proyek. Jadi jawaban yang benar adalah E, problem-based learning. Nomor selanjutnya, 8. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan panutan dan pembimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran. A. Project-based learning. B. Kontekstual. C. Discovery learning. D. Problem-based learning. Atau E. Inquiry learning. Pembahasannya, project-based learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pasca siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemajuan melalui kegiatan problem solving atau investigasi. Brandon Gottman dan J. Stiver mendefinisikan project-based learning sebagai sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Jadi jawaban yang benar adalah project-based learning. A. Nomor 9. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Pembahasannya, fungsi media pendidikan adalah menciptakan interaksi langsung dan tak langsung antar sumber pesan, guru, media, dan siswa untuk membantu mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar, sehingga proses berkomunikasi akan berhasil. Jadi jawaban yang benar adalah C, sesuai dengan konsep atau deskripsi di atas tadi ya. Jawabannya adalah C, membuat konkret atau konkret konsep. Jadi membuat konkret ya, konsep peredaran darah yang abstrak. Abstrak itu nggak bisa dilihat atau nggak bisa dibentukkan atau nggak bisa digambarkan. Jadi mereka melihat video, dalam video itu ada
perjalanan darah dari pembuluh darah dalam tubuh manusia. Oke, jadi jawabannya adalah menampilkan konkret konsep yang abstrak. Selanjutnya nomor 10. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya, pembahasan fungsi media pendidikan adalah menciptakan interaksi langsung dan tak langsung antara sumber pesan, guru, media, dan siswa untuk membantu mengatasi berbagai hambatan dalam proses belajar mengajar, sehingga proses komunikasi akan berhasil. Jadi jawabannya adalah D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam satu kegiatan pembelajaran. Langsung saja kita menuju nomor 1. Belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri, yang dipengaruhi oleh A. Pengalaman, B. Kecerdasan awal, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya, E. Lingkungannya. Pembahasannya, belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri, yang dipengaruhi oleh pengalaman, karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap benar atau berharga. Jadi, belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman. Kunci jawaban yang benar adalah A. Pengalaman. Nomor 2. Salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Siswa diajak bermain di halaman sekolah. Pembahasannya, salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Jadi, salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Kunci jawabannya adalah D. Nomor 3. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas jumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan lulus tuntas jumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. Atau E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Pembahasannya, program pengayaan adalah salah satu upaya guru untuk membantu peserta didik yang sudah mencapai KKM
untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Untuk program pengayaan itu, 1. Belajar kelompok, 2. Belajar mandiri, 3. Belajar mata pembelajaran berbasis tema, 4. Pemadatan kurikulum. Jawaban yang benar adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif siswa, C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar, E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu, dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Pembahasannya, pengertian penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi, akademik, non-akademik yang dikerjakan atau dihasilkan peserta didik. Contoh karangan puisi, surat, lukisan, laporan penelitian, laporan kerja kelompok, sertifikat, atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kumpulan ini menggambarkan minat, perkembangan, prestasi, kreativitas peserta didik pada satu periode tertentu. Jadi kunci jawaban yang benar adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 5. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta di remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Pembahasannya, pada pembelajaran remedial, didik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar, dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini, penilaian merupakan assessment as learning. Metode yang digunakan pendidik dalam pembelajaran remedial juga dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Teknik pelajaran remedial ada beberapa, contohnya pemberian bimbingan secara individu, pemberian bimbingan secara kelompok, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, pemanfaat tutor sebaya. Jawaban yang benar adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Kunci jawabannya adalah D. Nomor 6. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat.
Program remedi ditentukan untuk siswa-siswa yang prestasinya masih belum tuntas. Sehingga tujuan remedi adalah untuk meningkatkan kecerdasan siswa agar KD yang akan dituju akan tuntas. Jadi jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Nomor 7. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, atau E. Penilaian diri. Pembahasannya, penilaian kinerja sering disebut juga penilaian otentik merupakan teknik penilaian multidimensional yang dapat dilakukan dengan penilaian tertulis, penilaian perbuatan, dan penugasan. Penilaian kinerja adalah bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penilaian kinerja menuntut peserta didik membuat sebuah produk dan atau mendemonstrasikan sebuah proses. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Penilaian kinerja. Nomor 8. Setiap kali diakhiri pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa. Manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, E. Kemampuan awal siswa. Pembahasannya, mekanisme penilaian. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. 2. Menyusun instrumen penilaian yang mengikuti langkah-langkah pengembangan instrumen yang standar, yaitu menentukan tujuan, menyusun kisi-kisi, menyusun soal, analisis kualitatif, uji coba, dan analisis kuantitatif. 3. Perakitan butir soal. 4. Pelaksanaan penilaian oleh pendidik. 5. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan terdidik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Jawaban yang benar adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Nomor 9. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, atau E. Tes hasil belajar. Pembahasannya, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa bukan hanya dilakukan pada pengetahuannya saja, tapi juga penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas, dalam sosial maupun spiritual. Penilaian sikap juga menjadi hasil pendidik untuk mengontrol atau membimbing perkembangan sikap siswa selama belajar di sekolah. Selain mengetahui cara penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan siswa, guru juga harus tahu cara melakukan penilaian sikap siswa, baik dalam sosial maupun spiritual. Adapun cara melakukan penilaian sikap siswa yaitu dengan menggunakan teknik observasi selama pembelajaran. Jawaban yang benar adalah A. Pedoman observasi. Nomor 10. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti pembelajaran atau penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran.
C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Pembahasannya, sebagai acuan, ini fungsi dari KKM ya, sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui tercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. 2. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran setiap kompetensi dasar KD dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Nomor 3. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 4. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. 5. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi jawaban yang paling benar adalah E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Ini yang salah ya. Jadi jawaban ini yang kecuali. Jadi jawabannya adalah E. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal PPK kompetensi teknis. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar lagi untuk menyiapkan tes seleksi ASN PPPK tahun 2022. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.